It's okay. It's okay. Jakarta udah siap kok jadi kota global. Terus IKN? IKN-nya mungkin estafetnya apakah bisa mengakomodir itu? Tapi kita menyinggung masalah polusi kemarin. Mungkin baru seminggu yang lalu ada uji emisi, terus kemudian 3 hari kemudian diberhentikan. Ya betul, aku sih mungkin juga berpikir ya, apakah memang efektif itu polisi ngeberhentiin terus-terusan? Luka yang kecil-kecil dari masyarakat adalah luka-luka misalkan. Aku sore nggak didengar, walaupun misalkan pada akhirnya survei bilang pesimis ya, anak muda apatis untuk pemilu segala macam, cuman tidak ada salahnya dan justru harusnya baiknya kita tetap optimis ya gitu. Halo semuanya, kembali lagi di Tenggara Talk by Alia Nur Syabrina. You can call me Alia or Al. Jangan panggil aku baby, I'm not your baby. But today, kali ini kita sedang kedatangan tamu-tamu dari Bandung loh. Yang ini tuh keren-keren banget karena selain mereka juga berkegiatan sebagai musisi independen, mereka juga menorehkan pesan-pesan atau kritik yang menggelitik terhadap politik Indonesia. Wow, sangat berani sekali, makanya aku undang ke sini. Please everyone say hi to Estuary. Hai. 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 Oh my god. Thank you Tenggara Talk. Seneng banget. Halo Aryan, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Baik, Kak Ica apa kabar? Iya. Kayak kemarin kita baru ketemu dah ya. Iya. Gimana tuh di tim ya? Kalian emang lagi ngapain di tim? Kebetulan ini kami tuh dapat kesempatan untuk ngisi acara di Festival Literasi Jakarta 2023 Alkitu. Pertama kali juga tuh ke Jakarta. Yes. Kedua kalinya. Yang kedua. Kedua kali Tenggara. Kedua kalinya hadir sebagai Estuary maksudnya. Betul. Iya. Aduh, senang banget. Dulu kalau nggak salah dengar kabar burung kamu juga sempat kerja di gedung ini ya? Oh. Tanah Abang 3 ya. Oh, iya. Ternyata. Masih berhubungan baik. Berhubungan baik ya. Tapi itu apa ya, sister company, brother company, nggak tahu, holding lah mungkin, nggak tahu juga. Pantesan lagu-lagunya politik ya. Itu lebih ke perjalanan hidup mungkin ya. Oh gitu. Iya. Iya kan? Gitu. Tunggu, sebelum aku masuk ke situ, aku mau nanya backgroundnya nih. Mungkin ada teman-teman penonton yang baru kenal juga nih sama Estuary gitu. Nah, Estuary ini tuh kapan sih dibentuknya dan motivasinya apa membuat Estuary serta kayak sebelumnya tuh ketika Estuary bertemu kalian kerjanya sebagai apa sampai kok bisa akhirnya ketemu dan akhirnya buat gitu deh. Coba singkatnya gimana sih? Singkatnya panjang sih soalnya. Perjalanannya lumayan, perjalanan awalnya. Karena kami masing-masing saling mengapresiasi dominasi kesibukannya di seni tentunya ya. Ketemu Ica, ketemu Sukma juga. Duluan ketemu Sukma sebagai tandem di satu radio streaming juga. Dan kita aktif di akustik. Lalu ketemu Ica dengan ya luar biasa antik ya ketemu. Gitu. Prosesnya antik. Nah di situ mungkin kejeda berapa bulan karena aktivitas, dan ada satu momen di mana kita memang kayaknya kita udah harus bikin sesuatu deh yang memang lebih jadi apa nanti ke depannya. Betul. Wah. Iya, dan aku tahu sih Kak Ica emang dari dulu suka nulis puisi sampai kita pernah nulis bareng ya. Membuat sesuatu loh sebelum kita pergi. Tapi ya sampai ya I know up tidak baik tapi buat gara-gara kita ya. I mean maksudnya tapi kita sempat bikin wadah untuk seni karena pada saat itu kita ingat ya. Iya. Waktu itu sih motivasi kita bikin Derbaga Sastra itu adalah itu viral tau. Maksudnya pada masanya zaman Line Group itu. Emang iya gitu? Aku lupa. Si Line Group zaman dulu di Line Group itu kan kita suka ada member. Itu banyak banget Al. Iya lupa aku tuh juga. Ya,
pada akhirnya ada salah satu founder lain yang membuat pada akhirnya. Oh bentar. Ini skip beberapa bab nih. Jadi untuk para viewers dan juga Aryan dulu Ini kan kita muncul emot tanda tanya. Iya, tanda tanya. Waduh, ya muncul. Aku kasih tahu dulu bab satunya. Bab satunya adalah Kaica dan aku sama-sama Hayunpar. Beda angkatan, aku 2013, kamu 2012. Kita sama-sama suka nulis puisi, suka ketemu di malam puisi gitu-gitu kan. Udah suka nulis. Tahu-taunya ketemu di komunitas namanya Dermaga Sastra. Kita ya kan. Foundernya agak sombong banget. Aku biasa aja biasanya. Terus tahu-tahu bar. Dar. Tapi poinnya tuh aku cerita itu karena awareness aku sama Alias bahwa maksudnya kesenian itu harus balance lah ya dengan akademis. Itu udah ada gitu dari dulu. Langsung lanjut Alia dengan kegiatannya, dengan prestasinya, aku pun begitu. Tadi sempat di-mention setelah lulus aku bekerja juga di Fintech, disebutin aja boleh? Sebutin aja. Love you CSIS, love you. Aku di CSIS, kemudian lanjut master segala macam, kemudian si kesenian itu manggil balik nih. Jadi aku tuh 7 tahun lah berkesenian gitu. Jadi mentok cuman di nulis puisi. Jadi lucunya teman-teman yang kenal sama aku di zaman kuliah kayak beberapa sahabat-sahabat kita tuh bahwa Cak lu tuh bisa nyanyi ternyata. Nah jadi ternyata ada dua tipe. Kalau misalnya ngomong kayak gitu berarti baru ketemu sama aku di Hayunpar. Tapi kalau yang akhirnya lu balik itu pasti anak SMP, SD atau SMA. Karena stop banget. Udah kan karena COVID aku intinya balik lagi ke Bandung, ketemu lah sama dia tadi yang di pertemuan yang unik itu, antik itu. Dia lagi ada salah satu tempat gitu ya perkumpulan di Bandung. Dia lagi main lah akustik. Tapi benar-benar instrumental banget tanpa ngomong, benar ada. Terus aku kalau bahasa Sundanya ngahulang kayak contemplating gitu. Oh nih orang kayaknya introvert terus ngomongnya lewat karena notasi dia tuh speaks gitu. Iya kan kayak he speaks through his gitar kali ya. Aduh, ini Aryan berarti tipe-tipe cowok yang kalau lagi deketin cewek mau nggak aku mainin gitar? Malah enggak loh. Oh enggak ya? Malah enggak. Ini verbal ya kan? Enggak gimana? Kayak mendingan bukan gitaris ya? Ya bukan. Malu. Gitu oke. Ini terus dengan aku masih nulis kan, nulis. Aku memang mikir kayak waktu itu kayaknya aku harus sudah mengikuti zaman kan, maksudnya ada TikTok ada apa, aku tuh belum masuk tuh ke TikTok, cuman aku pengen punya account tapi ngapain nih ya yang bukan muka aku gitu, maksudnya kayak yang nggak aku pengen deh tulisan aku ada yang ngiringin pada awalnya ada yang ngiringin. Terus aku bertemu dengan dia, aku belum dapat nih, cuman masih di ide wacana doang. Ketemu dia beres panggung, aku langsung samperin dengan tanpa malunya. Kayak tipikal pacar agresif gitu. Langsung nyamperin kayak, halo kenalan namanya dia Nisa. Iya, terus aku langsung ngasih tahu gitu, aku tuh punya Instagramnya gini. Akhirnya jadilah Koko Crunch, bukan, jadilah Estuary gitu. Koko Crunch masuk ya. Makanya ini tuh nyambung banget nih sama pembahasannya, kenapa dari situ akhirnya dari puisinya berangkat menjadi lagu-lagu ya. Aduh, jauh-jauh dari Bandung sampai Jakarta sini cuma mau ceritain gimana itu. Tuh, tapi aku pengen ngomen dikit. Halo Bandung. Bukan, salah. Halo Kuala Lumpur ya. Kenapa suka gitu sih malah itu ya? Mungkin dia kekurangan puisi Kak. Kamu mau nggak ke Malaysia sana? Coba kau bikinin puisi dah tuh. Bikin lirik ya? Nah begitu ya. Kalau kamu yang jual notasinya. Kekurangan komposer jangan malu-malu lah ya, daripada mengambil. Iya. Halo Kuala Lumpur. Salah. Ya sana Estuary ke Malaysia sih. Siapa tahu ya? Iya. Itu mau. Atau mungkin mereka men-trigger masyarakatnya biar lebih banyak lagi komposer gitu. Iya. Langsung jadi dosen harian. Iya kan, berarti kan sebagai penulis ini kan harus aktif banget dong, dan juga peka gitu akan pesan-pesannya yang harus disampaikan. Nah gimana tuh caranya mengubah
puisi dan sajak-sajak yang memang kan strukturnya beda dong sama lagu ya kan, sebagai komposer juga udah beda banget dong, puisi kayak gimana, lirik kayak gimana, terus cara mengubahnya gimana nih, karena kan mungkin dari penonton kita nih juga mereka kepo gimana ya caranya bikin yang tadinya cuma kalimat-kalimat doang terus jadi lirik, tadinya yang cuma puisinya mungkin ada singkat doang, puisi cuma 4 baris doang, ada yang cuma 5 baris doang, terus jadi lirik yang harus ada bagiannya itu kan, ada chorusnya diulang, ada bridge-nya kan, kalau misalkan mau ada bridge, ada verse 1, verse 2. Gimana dong? Padahal kan tadinya puisi bisa aja cuma 5 baris doang, 6 baris, terus jadi begitu. How? Please kasih tutorial. Kalau proses kreatif, nanti Rian akan nambahin di bagian komposisi ya, karena memang Rian yang nge-compose. Jadi memang si sajak itu sudah berdiri duluan, Al. Jadi berdiri duluan, kemudian aku ada bang sajak, coba sok ambil gitu. Maksudnya mau pilih mana ya, mana yang mau kamu compose gitu. Jadi tentu aja harus, sebenarnya ada kaidahnya ya kalau misalnya di teori gitu. Maksudnya teori kesenian dan lain-lain, cuma kita nggak akan ke sana ya, karena kan, itu mau konteks yang berbeda gitu. Betul. Jadi memang tapi secara secara kekaidahan memang nggak ada yang kami langgar sih. Maksudnya kalau misalkan pendahulu kami ya, misalkan dulu musikalisasi puisi itu kan terminnya keluar dari sejak zaman Remi Silado, itu yang pertama kali almarhum ya, betul, yang mengambil pertama kali keluar. Kemudian ada Bimbo juga pada saat itu, ada, maksudnya mulai bahwa ini tuh dari sajak nih gitu, akhirnya jadi musik gitu. Terus ada ya Kantata Takwa karena Wes Rendra ada di dalam situ. Itu memang tajam juga pasti isinya gitu. Wow, itu mah semua Avenger. Yes. Kemudian mungkin ke sekarang yang kita tahu Ari Reda, sekarang tinggal Mbak Redanya ya. Ari udah meninggal begitu. Tapi itu memusikalisasi puisi memang lebih apa bahasanya ya? Secara notasi juga tidak terlalu keluar apa ya bahasanya hari ini, dia tidak terlalu liar lah. Maksudnya betul, mengamplifikasi makna dari si sajak itu gitu. Walaupun yang estuari ambil, karena ruhnya memang itu, bahwa kata-kata itu harus teramplify. Jadi mungkin seninya di situ ya. Mungkin challenge-nya nanti tanya ke Rian bagaimana misalkan nih, kok sajak yang Negeri Paratuan itu pada akhirnya jadi semi orkestra gitu ya, sangat apa ya bahasanya, megah, terus banyak juga nih layer-layer. Kemudian kenapa sajak selaras rasa, misalkan ada beberapa lagu yang setelahnya kok dibikin minimalis, terus notasinya misalkan lebih ear catchy atau lebih apa. Nah itu tuh mungkin ke Rian gitu. Tapi kalau dari aku, sajak itu emang udah berdiri sendiri sih. I see. Cuman ya berarti harus ditanamkan dulu nih oleh pendengar yang masih awam, beda jauh ya antara musikalisasi puisi dan juga mengubah puisi menjadi lagu. Itu udah beda ya? Beda ya? Sebenarnya salah, tapi itu masuk Jadi gini, masuk ya? Jadi itu masuk ke kategorinya. Jadi kalau kamu tahu Clair de Lune itu juga jadi bentuk musikalisasi puisi itu, ini soalnya bicara teori ya. Jadi katanya sih ada 3, bukan katanya sih, dari jurnal isi memang ada 3. Yang tadi ada orang yang baca doang nih kayak deklamasi gitu, tapi dia ngegitar doang, tapi nggak nyambung nih, nggak ditempel sama notasi. Iya kadang tuh yang aku lihat di malam puisi seperti itu. Ada kayak gitu tuh. Itu masuk yang kategori pertama, kata secara teori. Nah kategori kedua kayak tadi, tapi tetap si sajak itu harus berdiri sendiri dulu. Kemudian si instrumentalis mengerti atau memahami maknanya, kemudian dia punya interpretasi kayak, Negeri Paratuan tuh kayak keren nih kalau grande. Oke. Kalau yang ketiga, yang pada zaman-zaman Naisang dulu bikin, itu inspired by. Jadi si sajaknya hilang, tapi si instrumentalis itu berpikir bahwa ini tuh gue terinspirasi dari sajak ini, itu bisa. Jadi tapi yang ketiga tuh lebih abstrak. Tanpa kata-kata ya? Tanpa. Iya. Inspired by. Jadi komposisi yang kita tahu repertoire besar itu ternyata dari sajak-sajak, udah dari zaman dulu itu. Itu kan dari era zaman musik klasik, ya barok itu kayak gitu kan. Jadi inspired by itu dari sajak-sajak begitu. Kalau yang estuari mungkin masuk ke yang kedua juga, tapi perkembangan juga. Perkembangan karena liriknya akhirnya berubah strukturnya. Puisi liriknya. Silakan, mainkan Aryan, mainkan. Sebenarnya udah jelas, cuman mungkin dari sudut komposer atau saya
mengemas sajak itu ya. Kalau teman-teman mungkin para penonton anime, saya tuh mengumpamakan ada manga, ada anime, ada live action gitu ya. Oh iya. Jadi sajak atau puisi itu memang kita berusaha untuk lebih liar sudut pandangnya. Ketika dialihwahanakan ke lagu mungkin nanti jadi satu bentuk, taruhlah visualnya seperti anime gitu. Dan gimana kita ngemasnya ya sesuai konfliknya di sajak itu. Dan disesuaikan sama mungkin kayak apa ya, jodoh komposisinya tuh dengan lirik itu. Misalnya Ica tuh saya baca banyak, tapi mungkin dari 5 untuk hari ini misalnya kita kena 2, oh ini nih asik nih. Di hari berikutnya mungkin saya kena di beberapa sajaknya gitu. Dan memang mengalihwahanakan itu butuh butuh referensi juga, sering-sering nonton film juga, karena kalau lagu dibikin sajak bikin lagu atau lagu terinspirasi sajak, mungkin wahananya kurang lebar gitu. Nah di situ ya coba-coba aja sih, coba-coba banyak mengadopsi juga beberapa karya-karya yang sebenarnya kita tuh ada di generasi callback sih. Callback? Iya. Ada di generasi yang tadi sudah disebutkan kayak Kantata Takwa, di 90s mungkin termasuk Club Project pun lirik-liriknya based on sajak gitu. Itu sih. Jadi pendahulu kita atau roots kita itu sangat berpengaruh dan bikin kita melek lagi gitu. Itu sih. Jadi ini membuka contoh approach alternatif ya untuk para musisi muda. Misalkan lagi bingung mau nulis apa, nggak harus nulis langsung sebagai lirik, bisa buka-buka dulu draft puisi yang lama atau lihat puisi-puisi yang tadi para penulis yang lama, baca, oh aku inspired by puisinya Joko Pinurbo nih, bikin gitu. Contohnya, oh aku lihat puisinya Remi Silado, bagus nih, bikin gitu ya. Oh ya. Jadi memang nggak harus dari nol, harus langsung jadi lirik gitu ya. Dan bisa di transform semua ya, dari betul. Musik, dari film juga gitu ya. Ternyata Aryan tuh suka nonton ini anime. Ih sama. Seneng aja sih, seneng. Apalagi kalau anime ya beberapa. Cuman fenomenanya diambil aja gitu. Dari mulai manga, dia pasti dengan sekian ratus episode dibikin sempit, dibikin mengerucut jadi anime, dan dibikin mengerucut lagi jadi live action. Iya benar. Dan wahana kompos tuh seperti itu sih, kalau analogi sederhananya sebetulnya. Dan jangan lupa kita harus balik lagi atau callback lagi ke roots kita yang luar biasa ya. Karena itu kita tuh udah sangat banyak musisi yang harus kita buka lagi, ayo. Nice. Nah ini kan dari prosesnya ya, teknisnya. Sekarang aku mau masuk ke substansinya nih. Single pertama Estuary, Negeri Para Tuan. Negeri Para Tuan. Aku jadi modelnya kalian dong ya. Sangat boleh. Sanggup bayarnya nih. Bayarnya kakek kita collab lagu. Jadi agendakan itu. OTW. Iya, jadi sekarang aku mau masuk ke substansinya nih. Kenapa Estuary memilih lagu Negeri Para Tuan untuk menjadi single pertama, dan sebenarnya pesan yang paling jujurnya nih, sesungguhnya banget di dalam NPT ini tuh apa gitu. Karena mungkin kan untuk pendengar yang udah nonton music videonya dan udah baca liriknya itu kayak oke, aku dapat gambaran ini kayaknya emang kritik politik, tapi bener gak sih kayak ini kritiknya tuh specifically siapa? Apakah ada pejabat tertentu yang sedang disindir Kak Ica? Apa nih? Coba tolong di-spill, dibuka abis-abisan gitu. Kamu dendam sama siapa di sini? Partai yang mana? Lebih ke yang warna apa ya? Waduh. Iya. Jadi tadi ada pertanyaan ya. Iya. Kenapa ini jadi single pertama? Iya, sama makna sesungguhnya apa gitu ya. Yang pertama
sama lucu deh. Kita kan Alia juga banyak juga dia di spektrumnya, dia juga Alia juga musisi gitu. Ini lucu deh Al. Jadi kan kamu juga kemarin EP nih, kita juga nih. Jadi cara kami itu memang udah ada bank lagu 8 lagu nih. Terus kita bener-bener kayak yang mana nih yang duluan kayak gitu. Terus kayak nyaman nih karena prosesnya tuh udah bikin semua, maksudnya udah kurang lebih 8 lagu itu sama lah si proses maksudnya beresnya gitu. Mau yang mana dulu nih, mau yang mana, terus dia tiba-tiba kamu ya, so kayak kita Negeri Paratuan dulu deh. Kenapa waktu itu kamu Negeri Paratuan dari 8 kayak bener keluar arisan gitu, mana dulu ya arisan. betul kayak arisan. Kenapa kamu kenapa biasanya di single pertama tricky ya di band atau penyanyi itu formulanya gini nih, versi A, versi B, versi C. Cuman yang setahu aku sih formula itu sebetulnya nggak ada gitu. Cuman iklim musiknya saja yang mungkin kita bisa sesuaikan. Iklim musik itu maksudnya yang lagi ngetren sekarang, misalkan contohnya yang rada R&B, jadinya ya udah aku keluarin dulu yang rada R&B gitu. Iklimnya musiknya lagi gitu. Misalnya lagi pop banget nih. Pop banget. Nah, kita coba ngeluarin sesuatu yang minimal menarik perhatian aja deh gitu. Dan gak terlalu beda jauh dengan yang lagi ramai dibicarakan. Betul, gitu aja. Kalau kita ada di arus yang sama, kayaknya kita gila, lalu lintas musik sekarang kan cepat banget gitu. Iya, makanya aku juga kemarin sempat salah tanggal nih, kayaknya aku salah dirilis tengah tahun, kayak rame banget dirilis gak ada yang lihat. Curhat. Gak apa-apa. Tapi bener, jadi kayak emang ini valid ya strategi kamu sama aku kayak jadi crossing on the same experience nih gitu. Jadi makanya lebih ke karena nuansa dan genrenya NPT ini. Betul. Ya, bukan karena emang ada dendam ke Suma tertentu nih, makanya kayak harus NPT duluan gitu, enggak ya? In the end dia akan keluar juga anyway kan? Iya, tetap aja. Cuman tapi tidak ada ya, maksudnya tadi by the way ya, maksudnya kayak Tenggara juga riset gitu, ternyata ya kan kita sebagai musisi juga ada seperangkat riset yang harus dilakukan ketika kita mengeluarkan kan tadi ya, ada tanggal, lintas tanggal, ada genre, ada iklim, apapun itu ya gitu. Sampai hari aja kita milih kan mau keluar kapan gitu kan. Biasanya Jumat ya. Ada kayak gitu. Dan semuanya jadi Jumat. Semuanya jadi Jumat. Padahal emang gak harus Jumat. Ada kayak gitu. Jadi kenapa tadi yang pertama, tapi kalau misalnya mungkin alasan personal karena gini, kami kan memang berangkat dari ya kita juga nggak terlalu suka ya, tapi ada diksi sekarang ya musisi indie dan tidak. Ya betul. Sebenarnya lebih ke kami memang segala macamnya dikerjakan dengan independen. Sama. Tiga, ya kan? Sama. Jadi waktu itu ada faktor tambahan kenapa kita ngeluarin NPT, kita mau tes ombak bahasanya. Jadi gimana kalau kita nggak mau bikin rilis yang edan-edanan, maksudnya kita acarain gede nggak, maksudnya yang minim budget segala macam. Ini tuh kalau kita lempar nih ke kolam, orang tuh ngelihat kita apa enggak sih gitu. Karena memang dari bank lagu yang kita punya itu, si NPT ini ada dua sebenarnya yang berbeda. Yang ini tuh cukup berbeda di genre yang orang masih bilang yang itu. Kalau aku sih nge-press rilis tulisannya ya memang orkestra minimalis ya, karena di situ ya kelihatan kan ada cello, ada segala macam, ada choir gitu. Kalau yang kedua, ini boleh langsung kedua nih. Alasannya kenapa ya? Alasan apa? Yang kedua tadi pertanyaannya maknanya. Sebenarnya tuh dalamnya itu kamu sedang dendam dengan partai yang mana, enggak ada? Kalau di Tor tuh ini loh, dictionnya ngambilnya trajectory katanya. Trajectory. Trajectory-nya itu keren banget. Trajectory apa gitu. Abis ini kamu langsung nulis di lirik ke trajectory. Boleh. Bisa. Aku bilang kamu ini kayak aku tes. Jadi gini sebenarnya, dulu ada seniman ya, tapi filsuf juga dulu di Amerika, Thomas Monroe kalau tahu. Thomas Monroe, iya kan? Dulu diajarin Mas Nur gitu. Ya, Thomas Monroe. Ya, reuni deh. Jadi tentang itu menjelaskan bahwa seni itu kan adalah seperangkat alat yang diciptakan manusia yang dia harus menciptakan efek psikologis ya bagi yang mendengarkan gitu. Nah, efek psikologis itunya juga ada dari emosional dan rasional gitu. Emosional dan rasional. Jadi sebenarnya simple, gara-gara aku sempat tinggal di Jakarta lah hampir 5 tahun gitu.
Terus lirik-liriknya adalah memang itu yang aku rasain di Jakarta, makanya kenapa kayak angin tak bersayap, karena empat banget kan Al dari Jakarta ya gitu. Terus udah gitu rintik hujan gitu, menyangkal harap. Nah itu tuh sebenarnya adalah apa ya, kata-kata yang frase-frase yang diperlembut dari bahwa dari di Jakarta yang aku lihat gitu, Jakarta yang aku alami selama 5 tahun, tidak semua memiliki kesempatan yang sama gitu. Oke lah, urbanisasi dari kota, dari desa ke kota, tapi apakah begitu nyampe ke kota si orang-orang pendatang itu jadi apa? Jadi banyak gap-gap yang aku lihat ya, kayak misalkan kita lihat orang-orang misalnya dibilang ada CBD segala macam, ketika after Friday night segala macam mereka bisa aja kayak spend their money benar-benar millions berapa gitu. Di sisi yang lain ada pihak-pihak yang memang tidak seberuntung itu, dan itu teh aku saksikan gitu selama 5 tahun begitu. I see. Oh, kayak jadi pesannya di situ ya. Kamu datang juga sebagai orang Bandung gitu yang kayak ngeliat kayak begini. Ya, kayak apakah benar ibu kota menjanjikan sesuatu gitu. Nah, gitu kan. Ibu kota apakah menjanjikan sesuatu? Padahal sekarang kan rencananya Indonesia mau pindahin ibu kotanya. Iya kan? Dari Indonesia maksud dari DKI Jakarta ke IKN ya kan. Ibu kota Nusantara. Jadi gimana dong? Gimana dong? It's okay. Jakarta udah siap kok jadi kota global. Terus IKN? IKN-nya mungkin estafetnya apakah bisa mengakomodir itu untuk berjalan mulus atau ada tambahan transaksi lain? Nah, itu yang mungkin bukan kita pikirin ya, masyarakat pasti harus mikirin juga karena perpindahan pergantian presiden tentunya dengan proyek-proyeknya, dengan apakah transaksi baru ataupun transaksi yang sudah lama, transaksi politiknya itu maksudnya menguntungkan untuk rakyat kembali lagi atau menguntungkan untuk mereka. Ya. Aku tahu maksud kamu apa, karena di kalau boleh agak lebih dikit jurang lagi kan, di ibu kota IKN itu kan tanahnya punya siapa ya? Yes. Siapa? Bilang. Kebetulan di situ kan ada beberapa akses yuk yang ya you know lah ya, ada yang pabrik kertas dan lain-lain. Betul. Mereka semua kan besar-besar ya gitu yang megang. Gitulah. Nah, maksudnya jangan kita jadi terus aja nonton mereka gitu kayak season 1 ke season 2 enggak gitu. Tapi ada hasil yang memang sangat mengakomodir masyarakat. Tapi aku jadi bingungnya gini nih, kan kamu kan menghasilkan Negeri Para Tuan tuh berhasil dari observasi Jakarta. Nah, kamu sempat berandai-andai nggak? Mungkin nggak ya permasalahan Jakarta itu akan ya udah repeat aja di IKN nanti kayak sama? Mungkin iya, tapi di lirik aku yang itu itu tuh cerita aku setahun yang lalu, tapi ternyata sekarang tidak jauh lebih berbeda. Nah itu betul kan yang di situ. Jadi tapi lucu juga, ada riset juga kok. Risetnya juga dikeluarkannya oleh saya benar dulu kayak bahwa risetnya tulisannya setelah perpindahan IKN permasalahan Jakarta akan tetap sama ternyata. Nah kan begitu. Jadi itu juga survei berkeluar ini ya betul. Jadi akan sama gitu. Jadi sebenarnya kalau misalnya yang aku bisa katakan sebagai masyarakat, aku pakai persepsi masyarakat awam dan memang yang aku pertanyakan secara jujur adalah perpindahan rezim ini kan luar biasa ya. Sudah mulai masuk ke rezim, masih. Maksudnya kayak kita pindahan kosan gitu maksudnya. Yes. Ya kan? Nah, apakah pemerintahan yang sekarang tuh udah nge-prepare? Nah, ketika kita pindah ke presiden baru, apakah akan sama tadi seperangkat hal-halnya itu bener visi misinya bukan visi misi ya. Pada teknisnya apakah tetap sama gitu? Apakah pace-nya sama? Apakah rules-rulesnya sama? Itu aja sih yang dipertanyakannya sama masyarakat awam pasti. Aku pun mempertanyakan itu sih. Setelah dilepas nih, setelah nanti pemilu, si progres IKN tuh akan sama nggak? Gitu. Atau lebih baik ya? Syukur ya kalau lebih baik. Tapi kalau misalnya ternyata lamban atau apa, atau malah ada isu-isu baru segala macam, kita nggak tahu gitu.
Berarti kalian lebih nggak pro, nggak kontra, tapi mencoba untuk mengkritisi aja ya. Itu dari salah-salah ya. Apa kalian bisa nggak sih teknisnya diterapkan dengan baik gitu kan? Iya, Permasalahannya akan selesai nggak gitu banyak ya? banget soalnya kalau misalnya kita lihat di sana itu kan daerah itu ada konservasi pesut segala macam. Betul, apakah mereka bisa mengakomodir itu? Apakah di situ juga katakanlah gini ya, di alasannya kan biar nggak banjir gitu. Tapi di sana ada banjir sebenarnya. Sejujurnya sudah ada banjir itu. Debit air itu banjir di situ. Kalau beneran, nah bagaimana gitu. Terus masalah di Kalimantan itu kan tentang air sulit ya. Nah mereka akhirnya bikin waduk. Asalnya 3 kan, kemudian 2 nggak jadi karena nggak ada dana, debit kurang, jadi akhirnya 1. Nah debit itu bisa maksudnya akan seperti apa kan kita nggak tahu ya. Gitu. Kalau misalkan optimal sih pembangunannya ya mungkin optimal gitu. Yap, dengan vendor-vendor negeri sana ya. Vendor, ya kan? Yang ada yang gagal masuk, ada yang sudah. Kita nggak tahu gitu. Cuman baik lagi aku bikin negeri peraturan bersama Estuari ini aku seneng banget sih Al, karena sebagaimana mungkin seni pada umumnya menggelitik dari 2 sisi ya, bottom up dan top bottom gitu. Jadi tadi kan kamu bilang nggak pro apa nggak kontra, mengkritik betul, tapi juga pengen meningkatkan awareness juga sih orang bahwa ini isu yang kita nih, lu melek nih gitu. Kita tuh tinggal di negara yang seperti ini dengan polemik yang seperti ini. I see. Berarti kedepannya apakah teaser dong, kalian bakal bikin lagu tentang IKN gak? Kayaknya setelah ke trigger kayaknya mulai ada di pikiran deh. Nah, pakai kata apa tadi? Trajektori. Itu. Terima kasih. Tenggara. Tabung kata-kata baru. Let's go. Tapi kayak ya itu sih dari sisi musisinya mungkin kita juga ada apa ya? Ada pertimbangan bahwa ini kalau misalkan diksi-diksi ini tuh orang tuh bisa mengikuti nggak ya, semoga bisa ya. Tapi kan justru itu tujuannya. Udah bikin aja lah sekarang. Sekarang udah semua tinggal di Google aja udah nggak apa-apa. Kayak ada satu kata racau itu lama nggak kita nggak dengar. Apa tuh yang meracau gitu, ada beberapa orang yang. Tapi nggak apa-apa. Gol. Iya. Pertanyaan kamu, kita ada lagi isu kayak gitu, ada di album kedua ya, ada tentang. Emang udah langsung bikin album kedua ini? Ada. Udah prepare. Hebat emang lah ya musisi ya. Tentang ini ya, tentang sampah ya. Sampah dan setelah kemarin kita ke tim dan melihat Jakarta sekarang, saya mau bikin tentang udara juga. Keren. Oke, ini kan udah kesebut nih tentang masalah sampah, masalah banjir, masalah udara, yang polusi. Berarti kalian notice ya ada berbagai isu lingkungan nih yang ada di Jakarta sekarang. Nah, aku mau tanya prioritasnya nih yang harus pemerintah langsung beresin tuh apa nih? Mungkin bukan lingkungan, siapa tahu kamu mungkin bilang masalah soal kependudukannya terlalu padat, harus di-spread lebih gimana lagi gitu. Apa sih prioritasnya? Tapi kalau misalkan emang lingkungan gitu, ya udah lingkungan tuh yang mana gitu. Tadi aku mau ngomongnya lungkingan. Karena mungkin berapi-api gitu. Karena memang kebanyakan tamu di Tenggara Talk itu banyak yang concernnya di lingkungan. Jadi aku kepo aja apakah kalian juga setuju mungkin gitu. Gimana? Prioritasnya apa nih sekarang jadi? Kita tuh kayak punya kapasitas nggak sih? Kayak biasanya kita ditanya not apa, terus apa yang harus saya? Kan kalian kapasitas karena sebagai penduduk Indonesia yang merasakan kalau misalkan polusi yang batuk siapa ya kamu. Sama aku juga nih sampai asma terus nih, dendam banget. Fire. Apa ya? Bagian dari Estuari itu sosoknya adalah personanya ekspresif. Dan kita mengakui itu, dan ya kita bakal terus seperti itu karena kita bakal selalu mengekspresikan apa yang kita lihat, apa yang kita rasakan, nggak menutup kemungkinan tentunya. Kedua ya mungkin men-trigger juga supaya teman-teman di sana yang mungkin masih cuek gitu ya, udahlah yang penting jalan aja pemerintah, oke. Kita aman aja dengan kerjaan, minimal ada pergerakan dari segi musik mungkin dan kita pun bukan tipikal musik yang kritiknya tajam dan into gitu. Kita hanya
ekspresi aja gitu. Oke. Boleh kan gitu? Boleh Boleh. kan begini? Boleh ya. banget. Jadi mungkin menurut Rian kayak yang mana dulu dari beberapa elemen itu mungkin Rian mungkin menjawabnya di society kali ya. Betul. Society dulu mungkin yang dibuat pinter kali gitu mungkin ya. Tapi kalau soalnya kalau jawabannya aku pribadi krusial, maksudnya semua krusial ya sektornya. Jadi Oh ya, jadi bingung ya mana yang mau diprioritasin dulu kita ya. kayak ngomong telur sama ayam ya nggak sih? Ayam sama telur duluan mana? Iya Gitu. Maksudnya iya. itu harus berbarengan nggak sih sebenarnya, dan aku rasa dengan seperangkat pemerintah yang seperti itu harusnya sangat mungkin ya, tapi ya kita tahu lah berarti kan errornya di mana kalau misalkan memang ternyata gagal terus gitu, sudah APBD segitu gitu kan ya, ketika misalkan banjir nggak bisa, jalannya bolong-bolong terus, TPU-nya kebakaran dan lain-lain ya, kita tahu berarti itu salahnya di mana gitu kan, polusi apa segala macam ya kita tahu. Tapi kita menyinggung masalah polusi kemarin, mungkin baru seminggu yang lalu ada uji emisi, terus kemudian 3 hari kemudian diberhentikan. Ya betul, aku sih mungkin juga berpikir ya, apakah memang efektif itu polisi ngeberhentiin terus-terusan? Berapa banyak polisi coba di Jakarta? Maksudnya nggak sebanding itu dengan banyaknya mobil, dia harus lihat apakah itu knalpot dia di abu-abu atau tidak, makanya diberhentikan. Nah, balik lagi kan gitu, mereka itu juga yang mungkin akhirnya membuat anak-anak muda atau misalkan kita masyarakat menjadi apatis gitu kan, karena maybe kita udah nggak percaya lagi karena semua kebijakan kok sepertinya tumpul ya gitu yang dikeluarkan gitu, kok nggak efektif ya gitu. Kita masih di fase krisis kepercayaan juga sih. Dengan misalnya kita tiba-tiba muncul teman-teman Pandawara gitu. Keren ya Pandawara. Masyarakat langsung. Ini udah tamu ketiga nih yang mention Pandawara. Aduh pengen banget undang Pandawara. Hayo yuk Pandawara yuk kesini yuk. Hayo yuk. Terus. Terus masyarakat tuh kayak yang, ini hebat lah. Dan mereka kayak nemuin sosok gitu. Nah sebelum mereka aktif di situ, berarti belum ada sosok. Dari segi sampah gitu. Mungkin dari segi-segi yang lain, dari pemerintahan, birokrasi ataupun apapun itu ya. Kita masih ada di fase krisis kepercayaan gitu. Nah, ini nyambung banget nih dengan topik yang pengen aku kepoin selanjutnya, soal krisis kepercayaan ini. Gimana nggak netizen semakin marah, semakin krisis lagi pas ngelihat gimana ada mungkin lebih ya, nggak cuma beberapa mantan napi korupsi yang nyalek. Aduh gimana nih tanggapannya? Sebel ya? Aku sih sebel banget. Waktu tengah tahun tuh kan keluar ya, bulan tengah tahun ini kalau nggak salah keluar tuh 27 ya, terus kemudian jadi 15 katanya sekarang. Saya nggak tahu tuh, mungkin dihapus apa gimana tengah jadi. Atau sisanya menjadi tahu diri kayak oke gue jadi. Iya, mungkin beberapa atau lebih, karena aku kayak ngeri sedep nih, bener nggak ya nominalnya, terus gimana? Kalau buat aku sih integritas tuh harga mati ya. Jadi kayaknya integritas harga mati kan. Maksudnya gini loh, negara tuh kan harus diisi dengan, negara tuh kan isinya masyarakat itu kan unit ya, kecilnya individu. Nah di dalam individu itu kan harus bahasanya diinjek gitu kan, value-value yang baik dong dan benar ya. Gitu. Maksudnya kejujuran, disiplin, hal-hal seperti itu kan, empati, tenggang rasa, mufakat dan lain-lain. Kalau dilanjutkan adalah yang berbau value-value NKRI lah gitu, apa saja yang dibuat Pancasila gitu. Nah di situnya sih jadi kayak aku rasa kayaknya harusnya nggak bisa ya. Karena maksudnya gini, karena ya gila lu udah kayak luka, maksudnya gini, luka yang kecil-kecil dari masyarakat adalah luka-luka misalkan aku sore nggak didengar, misalkan aku lapor ke setempat nggak digubris, atau ini jalan kapan, itu luka loh. Maksudnya kayak jalan misalnya tadi kita jalan tol bumpy sekali, itu tuh luka loh yang punya masyarakat gitu ya. Ditambah kayak dikasih garam gitu, tiba-tiba kok yang nyaleknya napi nih gitu, wow kan nggak bisa gitu. Mungkin menurut kamu gimana ya? Sama, luka masyarakat ketika melengkapi persyaratan kerja, dia harus bikin SKCK. Betul. Mereka bikin SKCK kah? Atau hapus aja SKCK biar setara gitu. Dan siapa aja boleh kerja. Gitu sih. Tapi ketika ngelihat
animo masyarakat ya, apalagi di internet mereka responnya kan marah, murka gitu kan. Menurut kalian itu udah kayak sebuah respon yang baik bukan? Karena mungkin kalau dulu ya mungkin 5 tahun 10 tahun yang lalu ketika itu diekspos mungkin nggak banyak yang aware gitu, atau mungkin kalau mau mengkritik kayak bingung kan mau kritik gimana, tapi sekarang kan gampang tinggal komen aja udah mengkritik. What do you think gitu, suara-suara pemuda yang kayak gitu tuh justru malah akan memberikan perubahan yang signifikan atau enggak? Signifikan atau tidak, suara mah jelas ya, karena kita dulu ya kuliah pilar demokrasi, salah satunya DPR, salah satunya masyarakat, citizens gitu. Harusnya apalagi sekarang zaman mau nggak mau ya kita kan gini, ini mas diviralin dulu, makanya tindak, ya nggak? Iya sih. Betul, sekarang tuh zamannya gitu. Kemajuan bagi suara, karena kita dulu kalau bicara orde baru kan dibungkam sebegitunya, bahkan bermusik aja kan harus sesuai dengan harus sesuai bernuansa, yang pokoknya Beatles nggak boleh gitu kan zaman dulu gitu. Nah itu berbicara itu mengalami kemajuan, tapi kalau pertanyaannya apakah signifikan, tentu harus ada penetrasi ke sistem dong. Ya nggak sih? Nggak bisa kalau kita berkuar-kuar kayak misalnya hari Kamisan buruh terus-terusan, atau misalkan ada demo tentang mau ini didemoin aja, misalkan tentang apa namanya si tadi napi nyalek segala macam. Kalau misalkan aturan yang nggak dibuat, ya nggak bisa juga, karena kan mau nggak, ya tadi makanya kenapa aku bikin judulnya Negeri Para Tuan juga, sebenarnya si para tuan itu adalah para stakeholders ya, para yang berkuasa lah gitu maksudnya. Begitu. Jadi kalau bicara signifikansi tetap aja ya, kita juga harus penetrate ya ke dalam sebenarnya. Berarti kesimpulannya kayak salah satu pesannya kenapa kalian juga pede ngerilis Negeri Para Tuan juga karena ingin mengajak masyarakat lebih teredukasi, lebih aware, dan juga mereka supaya aktif ngekomenin hal-hal yang kayak gini, nge-up berita yang kayak gini-gini gitu ya, biar kita semua sama-sama pinter bareng-bareng. Iya. Dan nanti ketika kita pinter bareng-bareng tadi, si masyarakatnya itu udah pinter bareng-bareng, akhirnya yang masuk ke sistem yang pinter-pinter, yang baik dan yang benar. Amin ya Allah, amin ya Rabbal Ada peradaban baru ya. Amin, peradaban baru itu sih. Begitu. Dan semua yakin itu adalah movement ya. Kita di musik, movementnya, netizen dengan komen-komennya bisa menelusuri kasus per kasus tuh netizen sekarang. Itu movementnya dengan movement teman-teman lain yang memang pergerakannya di bidang-bidang yang lain ya tentunya. Iya. Karena netizen kan ada yang kayak ya biasa aja ibu rumah tangga atau yang kayak anak kuliahan. Tapi kan netizen ada juga yang hacker-hacker ya. Ini mungkin kayak mungkin gara-gara itu ya mereka jadi gampang banget nge-up-nya ya. Saya itu bener kayak sekarang misalnya ini nggak pernah didengerin, nggak pernah harus viral dulu, baru dikerjakan, apalagi di Twitter kan tuh baru dikawal gitu ya si apa namanya ya kasus-kasus kemarin lah ya yang pejabat anaknya ini gitu ya, yang inisial R itu kan juga harus di blok. Jangan baru kamu jangan bisa enggak tuh. Nah, yang kasus kayak gitu kekayaannya mungkin ya di mata ya gila aja lu. Tapi nanti halal ya kamu mah. Nah, amin gitu. Nah, jangan di situ. Nah, kayak gitu kan harus diributin dulu gitu. Di media massa. Betul. Baru di Kalian berharap berarti ya kalau masyarakat ini powernya dan kebiasaannya mengawal kasus ini akan terus terjaga dan juga malah semakin besar gitu. Betul? Betul. Gitu cocok. Oke, netizen denger ya, udah denger ya PR-nya. Lanjutkan terus PR-nya dari S2. Yes. Iya, harus boleh. Gitu. Bahkan video klipnya Al itu sebenarnya lebih eksplisit. Kita lebih takut sih karena di akhir ya, beberapa detik akhir tuh koran dilemparin dengan berita headline yang kita aja pas mikir itu kayak aman gak ya gitu. Aman gak ya gitu, kayak udah since kita independent anyway. Iya, terus lagian juga itu kan udah ke-publish beritanya. Iya, sudah cuma tinggal gitu doang. Iya, tapi itu bener nyorot kayak ada jadi sengaja juga dari sisi ini estetika ya yang mungkin disusupin meaning gitu. Ada scene apa namanya kayak waktu itu aku nemuin dia kayak tukang batu gitu di Bandung, dia lagi ngitung duitnya berapa dengan lusuhnya 20.000 segala macam. Nah abis dari shot itu detiknya langsung ke BPK. Jadi yang hal kayak gitu lah memang kita sengaja secara simbolik di video klipnya, makanya nggak keluar muka kita bertiga sama sekali kan, muka kami tuh nggak ada di situ. Kayak gitu sih. Nah sekarang kita coba approach ke pemilu ya, kan ntar lagi pemilu, kemudian kalian juga sangat semangat gitu membantu mengedukasi masyarakat melalui lagu-lagu kalian supaya lebih aware dan mau lebih
partisipatif dalam mengawal pemerintah Iya. gitu. Nah, kalau gitu untuk pemilu sekarang kalian kayak punya kesan gitu nggak sih? Mungkin apakah sekarang iklim politiknya itu udah lumayan chaos, atau menurut kalian justru nggak se-chaos pemilu sebelumnya? Kayak gimana nih? Dan apakah kalian punya pesan gitu untuk para capres-capres ini? Oh itu ngomongin pemilu juga di video klipnya ada KPU tuh. Iya kan? Ya, betul, Lewat ke Sorong. KPU. Ke Sorong tuh ada. Itu juga simbolik sih supaya ya masyarakat mungkin yang menonton gitu kayak aku suka nih misalkan lagu NPT, oh ya udah lihat juga video klipnya, kemudian mungkin bisa termenung gitu ya dengan meaning itu. Pesannya, aduh pesannya banyak. Banyak banget. Apa ya pesannya? Pesannya apa ya? Lebih ke kita belajar di pemilu 2019 dengan ina itunya yang konfliknya lumayan, itu konflik jadi masuk ke keluarga, pertemanan, hanya karena pemilu yang 2 calon presiden itu. Ya diharapkan sih itu tidak terjadi lagi ya. Begitu pula secara teknis seperti kotaknya dengan kardus itu. Benar-benar. Ya itu. Secara teknis ya, dan digemuk gitu ya. Nggak apa-apa sih pakai tali juga sebetulnya ya. Itu aja sih hal-hal yang memang bisa meneror ya, karena terorisme itu bukan yang pakai jubah dan bawa senjata gitu, tapi yang menakut-nakuti masyarakat dengan perpecahan itu kan. Itu terorisme yang sejati gitu. Oh my god. Iya, kayak jangan sampai si pemilu, jadi mungkin 2 pesannya tadi ya untuk ke stakeholdersnya bahwa walaupun misalkan pada akhirnya survei bilang pesimis ya, anak muda apatis untuk pemilu segala macam, cuman tidak ada salahnya dan justru harusnya berarti kita tetap optimis ya gitu, karena mau nggak mau kita tinggal di sini, kita lahir di sini gitu, kita makan dari tanah ini, kita tinggal dari tanah ini di sini gitu. Optimisnya ya semoga mereka tadi sih diisi oleh value-value yang baik dan benar ya. Apalagi presidennya gitu, karena kan ujung tombaknya mereka dong gitu, dan diefisienkan, karena maksudnya diefisiensikan tuh gini, sekarang kan kita kalau zaman kita dulu kuliah maksudnya kata-kata globalisasi itu nempel banget ya. Nah setelah ada arus globalisasi kan borderless world lah, teknologi masuk lah, itu maksudnya bisa efisien ya semuanya. Ada beberapa kementerian yang seharusnya kayak enggak lah, misalkan let's say melanjut ke masalah lingkungan, bisa lah sudah mulai paperless misalnya, atau apapun yang betul. Gitu segala macamnya gitu, kayak data-data dari BPS atau segala macam sudah bisa, atau kalau putusan-putusan udah ada ya bisa diakses. Hal-hal yang seperti itu sudah bisa dibuka, rencana-rencana gitu segala macam lebih banyak, dan oke nih misalkan mereka secara argumentasinya udah ada. Nah tapi salah siapa kalau misalkan ternyata orang-orang, tidak semua elemen masyarakat itu tahu kan bahwa kita tuh negara kita tuh udah progresif seperti ini. Nah berarti itu kan berbicara ya gitu, masalah perubahan itu kan harus hulu ke hilir ya. Misalkan gitu kayak oke nih katakanlah kita dapat si presiden ini udah keren banget nih misalkan nanti gitu. Nah bagaimana dia mengestafetkan tongkat-tongkat itu ke sampai yang di pedalaman, yang di pulau-pulau terluar, itu nggak bisa, jangan hanya sentris ke ibu kota aja, ya kan, atau ke daerah-daerah yang besar aja, regional besar gitu sih. Pesannya sih itu banyak banget lah kalau disebut pesannya, cuman tadi lah ya. Kira-kira rangkumannya itu ya PR-nya pemerintah ya. Karena zaman sekarang misalkan kita, ya tadi ya karena sekarang tuh informasi tuh nggak terbatas ya, jadi orang bisa ngebandingin kayak, ya negara lain tuh bisa secepat ini beres, masa ya betul gitu. Kayak gitu, begitu sih. Aduh, iya. Nah, itu kan PR untuk pemerintah. Kalau PR untuk kita nih sebagai anak muda. Karena untuk pemilu 2024 ini 50% itu pemilihnya itu pemilih muda. Nah, termasuk banyak banget Gen Z yang baru pertama kali nyoblos. Nah, gimana? Kayaknya Damir juga ya? Iya, adikku juga. Dia baru kelas 1 SMA. Nah, adik aku juga yang paling kecil, akhirnya udah kuliah. Terus seumuran kan, Damir sama Azza. Iya, bener. Mereka pertama kali nyoblos, aku excited sama mereka, tapi aku juga worry. Karena aku ngelihat ketika Gen Z itu share di internet, mereka juga bingung,
antara mereka juga krisis percaya sama Betul. pemerintah, dan mereka juga kayak bingung sebenarnya mereka tuh ngapain sih, kayak nggak terinformasi Iya, gitu. iya, Jadi iya. makanya bingung. So PR-nya untuk anak muda sekarang to ensure mereka semua tetap menggunakan hak suara mereka. Betul. Itu tuh apa? Berbicara tentang generasi baru itu ternyata satu hal yang lain gitu. Jadi bahwa kita, wacana yang sering digaungkan adalah gara-gara ada tablet ada apa jadi orang apatis, tapi tidak seperti Enggak itu. juga, Sumpah, iya. seharusnya nggak gitu. Hmm. Jadi yang harus dipertanyakan adalah, kok ini udah ada sumber informasinya, tapi pekerjaan pemerintah apa, misalkan DPR itu misalnya seperti apa, MPR seperti apa itu, tapi kok tidak terinformasikan, berarti yang salahnya siapa? Nah, kalau aku lebih menyorotnya gini, pantesanlah mereka worry, bukan worry, pantesanlah mereka get bored ketika, kita ngomong politik, males lah, mending gue jadi, nah misalnya kayak gitu. Karena kalau kita tahu ya, proses-proses penginformasian, knowledge tentang politik suatu negara, governmental gitu ya, issues, pasti caranya apa coba? Penyuluhan. Siapa yang mau datang? Anak-anak muda. Udah Iya beda nggak? ya sekarang, udah nggak ke situ ya. Mungkin zaman orang tua kita ada menua ya, ada Iya, P4 apa, kita ada upacara tiap pagi gitu. Pada akhirnya diulang Iya. Pancasila. Mereka kan kayak, aku rasa itu harus diubah bagaimana mereka nge-penetrate ke generasi bawah, sehingga pada akhirnya dua arah ya. Si tadi Damir gitu juga ada kayak interest yang politik tuh ternyata seru juga nih ya, maksudnya kayak ternyata memang justru yang menggerakkan suatu negara tuh memang kita harus mengerti politik atau apa, tapi kan itu nggak informasikan dengan baik itu sih. Tapi yang pertanyaan tadi bagaimana kita harus ya, kalau aku satu ya mau nggak mau harus aware ya, maksudnya harus baca. How do we go awareness ya. Baca aja tuh, bacanya baca apa? Iya terus sih. Kayak gimana, kayak everyone can It's read hard. now, tapi kayak nggak semua itu terbiasa untuk baca iya koran sih. lagi karena Nah, iya. kita kan Iya, bacanya betul. instan sekarang. Iya. How? Itu juga makanya mami aku tuh sampai beli buku parenting tentang generasi Damir karena susah. Jadi kan attention span mereka tuh pendek ya, daripada kita, sangat pendek gitu. Jadi untuk mengemas suatu informasi tentang politik nyampe ke piring mereka dan mereka mau makan itu adalah sebuah PR pemerintah ya buat aku. Kalau buat aku itu PR pemerintah. Jadi Okay. ya stop lah penyuluhan gitu, banyakin lah maksudnya channel-channel podcast gitu tentang politik yang menyenangkan gitu, datanglah atau lah bikin I don't know gitu, karena aku juga belum kepikiran juga aku jualan sana gitu. Cuman itu perlu diubah aku rasa, sehingga mereka awareness-nya tuh jadi ketarik dulu gitu. Karena sekarang mereka mikirnya kayak, apa nih ada berita banjir, udahlah gue main Mobile Legends lagi apa. Harus bikin suatu formula yang bisa membuat mereka nge-pause dari itu, sehingga mereka lihat berita. Sementara di TV mereka udah nggak nonton TV. Aku juga enggak. Iya sih. Arian masih nonton nggak? Udah enggak. Gitu. Coba mungkin dari kamu mau nanti mungkin akan punya anak generasi Z. Ya, Bagaimana? gimana Biar sih mereka menggunakan supaya generasi kita ini lebih aktif lah ya gitu, dan juga yakin aku nggak akan golput nanti pas nyoblos itu. Mungkin ya sama sih, PR pertama dari pemerintah mungkin lewat dari kurikulum, dari sekolah tentunya. Terus dari peran keluarga juga, mungkin jadi politik dibikin asik aja gitu. Maksudnya seperti mungkin kalau calon presiden cuman 3 atau 2 mungkin ya, itu bisa di mapping. Kalau kayak caleg-caleg yang satu koran gini, itu kayaknya adik-adik kita tuh harus tertarik. Misalnya ini siapa, ini tuh temennya siapa, ini ada di under siapa. Kayak mereka cari tahu personil band gitu ya. Oh dia tuh gitu sih. Member BTS siapa? Harus kayak gitu, serius, iya dong. Kalau enggak mereka bingung di kotak suara, dia ngapain ya gitu. Ini siapa ya? Kayaknya kenal deh, tetangga gitu kan, enggak gitu. Tetangga makan seblak yuk. Orang tua kali ya, kalau balik lagi itu kan maksudnya kita peran pemerintah, tapi kalau tadi yang balik ke pertanyaan, aku juga mencari jawabannya harus seperti apa supaya adik kita itu aware. Ya mungkin dari keluarga ya. Itu kan estafet generasi ya. Mungkin kita yang harus mungkin difamiliarkan obrolan-obrolan seperti ini di meja makan, sehingga mereka akan, ini siapa sih? Oh itu menteri. Karena sejujurnya waktu itu aku pernah denger ada, kalau nggak salah Bu Susi waktu itu. Maksudnya Bu Susinya kita kenal, maksudnya Bu Susi. Terus tuh adiknya temanku tuh kayak, Bu Susi itu siapa teh gitu. Padahal SMA kayak,
oh mereka tuh benar-benar tersegmented ya. Tapi plusnya gen mereka generasi mereka sangat spesifik pada akhirnya. Excel tuh gila, ada aku aja dengan kurikulumnya sekarang tuh mereka udah bisa bikin videografer yang canggih. Sementara ingat nggak kita zaman TIK tuh word art doang. Gitu bikin word art. Iya kayak saya gitu. Bikinnya kayak gitu kan. Itu sama Windows Movie Maker ya. Windows Movie Maker bener. Seperti itu sih. Mungkin keluarga kali ya. Jadi kita ajak juga ke TPU-nya, ya ke itunya gitu, ke tempat pemilihannya. Kita jelaskan mungkin mereka siapa gitu. Karena ya banyak itu ya variabelnya sih sebenarnya untuk meningkatkan awareness. Tapi terlebih kayak tadi, gimana caranya supaya mereka itu aware. Ya kalau stakeholders yang menonton gitu kami, bagaimana caranya generasi muda itu aware sama seperti mereka tuh, gila gue suka banget nih member BTS ini, yang dilihat kan si ini ibunya ini gitu kan. Dia tuh ini gue suka nih gitaris ini, si Ariel Noah tuh ya ini tuh si ini gini dia harus sama loh, harus sama posisinya, harus kayak gitu. I see, I understand. Oke, aku udah lebih kebayang. Thank you so much saran-saran dan bahan-bahan obrolannya ini seru banget. Kayaknya lebih sudut pandang ya. Iya, sudut pandangnya seru. Nah, cuman mungkin kita harus cut di sini dulu. Mungkin next time kita bisa ngobrol-ngobrol lagi. Sorry banget. Hanya saja aku tetap aja nih pengen ngasih spotlight ke ini nih. Ini kan kalian punya merch. Tolong dong sebelum kita tutup episode kali ini silakan promo ya 2 menit lah gimana. Belinya di mana? Ada warna apa aja? Selain botol tuh ada apa lagi? Aduh. Monggo silakan BA-nya semua. BA-nya. Iya, jadi tadi kami dari Estuary. Terima kasih banyak telah diundang di Tenggara Talks. Alia terima kasih, dan para kru juga gitu kan telah mengundang. Biasanya musisi independen karena gitu ya. Semua harus dipikirkan gitu. Iya, jadi kami jual juga merchandise. Jadi ini ada tumbler. Ini seri Negeri Paratuan. Kalau Negeri Paratuan tuh ada yang hitam sama yang abu-abu. Kemudian ada seri yang one line art. Kami bertiga kebetulan gitaris kami juga berhalangan hadir hari ini. Terus ada kaos juga. Terus ada tote bag juga. Gitu. Ada tote bag. Berapaan itu harganya? Atau mau dicek nanti aja ya? Dicek di DM aja. Jadi kanal media kami ya di Instagramnya _estuary_. Kemudian di YouTube-nya ada kami.estuary. Dan apalagi kita punya TikToknya di _estuary_ itu kami yang lain lah. Itu mah lucu-lucuan, banyolan gitu. Terus ada apa? Oh ya jelas di DSP-nya ya. Di Spotify, Deezer dan lain-lainnya, di iTunes juga sama di Estuary. Kami telah mengeluarkan 2 single, ada Negeri Paratuan sama Rasa gitu. Alia. Inilah Negeri Paratuan biar berasa sambil baca berita barangkali dengan kopi. Cocok. Begitu. Oke, alhamdulillah, thank you banget nih untuk teman-teman Estuary yang udah sharing-sharing sekali lagi, dan makasih juga opsi-opsi untuk belanja. Next aku belanja ini. Ini buat Tenggara by the way. Tenggara baik banget, aku seneng. Next aku harus punya sendiri juga. Aku nggak mau sharing sama Tenggara, sorry guys. Iya, aku mau beli juga, tenang. Dan semoga netizen pada beli juga. Amin. Oke, kalau gitu kita tutup dulu ya sekarang. Alright, para penonton, gimana, seru kan hari ini episodenya? Seru banget. Semoga teman-teman masih mau ya lanjut nontonin episode Tenggara Talk selanjutnya juga nih, karena akan ada banyak pembahasan yang gak kalah menarik lagi selain episode kali ini. Don't forget to subscribe, like, and comment what are your thoughts about this episode. See you again. Bye-bye.